Kabut pekat sanctuary belum reda, tapi di dalamnya, pemuda itu mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Udara bergetar, suara langkah samar menggema. Ia tahu, bukan hanya binatang buas yang hidup di dunia ini. Dari balik kabut muncul makhluk lain, tingginya 2 kali manusia, tubuhnya kurus berbalut kulit kelabu, matanya merah menyala. Di tangannya ada tombak hitam berkilau. Nafasnya berat, seolah setiap hirupan bisa merobek jiwa. Pengembara jiwa, bisik pemuda itu. Ia pernah mendengar cerita dari para tetua tentang makhluk buangan yang dilempar ke sanctuary, roh yang gagal bereinkarnasi, kehilangan tubuh namun tetap berwujud. Makhluk itu mendesis, suaranya seperti 2 logam beradu. Jiwa berat, daging segar, milikku. Tombaknya melesat, membelah kabut, menghantam dada pemuda itu. Boom! Tubuh pemuda itu terdorong ke belakang, menghantam pohon hitam jaksasa. Rasa sakit menjalar, tapi tidak menghancurkannya. Jiwa berat dalam tubuhnya berdenyut, menahan retakan yang seharusnya membunuhnya seketika. Mata pemuda itu berkilat. Jadi begini rasanya, supremasi jiwa. Ia bangkit, langkahnya berat, tapi setiap langkah membuat tanah bergetar. Aura hitam keemasan keluar dari tubuhnya, seperti kabut yang lebih pekat dari kegelapan itu sendiri. Makhluk itu terhenti sejenak. Matanya yang tadinya merah menyala, bergetar. Tombaknya terkulai. Rasa takut yang asing merayap dalam dirinya. Pemuda itu menatap lurus, suaranya tenang namun mengguncang. Tunduk atau binasa. Aura jiwa beratnya meledak. Gelombang energi menghantam kabut, membuat pepohonan hitam bergoyang, tanah bergetar, supremasi jiwa bekerja. Makhluk yang tadinya buas itu berlutut tanpa sadar. Tubuhnya gemetar hebat meskipun jiwanya meronta ingin melawan. Namun, pemuda itu tidak memberi belas kasihan. Ia menggenggam tangan, energi jiwa berat menyelubungi tinjunya. Dengan satu pukulan, kepala makhluk itu hancur berderai, berubah menjadi kabut jiwa yang melayang di udara. Kabut itu tersedot masuk ke dalam tubuhnya, menambah kekuatan. Nafasnya bergetar, namun tubuhnya semakin kuat, auranya semakin padat. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar mengerti. Tubuh jiwa berat bukan hanya benteng, tapi cambuk. Ia bisa memaksa jiwa lain tunduk dengan kehadirannya saja. Ia bisa menghancurkan, menelan, dan menguasai. Supremasi. Gumamnya, senyum dingin terbentuk di wajahnya. Inilah jalan seorang raja jiwa. Lolongan lain terdengar dari jauh. Semakin banyak makhluk, semakin banyak ancaman. Namun kali ini, ia tidak merasa takut. Ia berdiri tegap di tengah kabut. Aura hitam keemasan menyala, seolah menantang seluruh sanctuary untuk datang kepadanya. Kabut mulai mereda seiring fajar gelap merayap di cakrawala. Tidak ada matahari di tempat ini, hanya langit kelabu dengan cahaya samar ungu yang menyala di balik awan tebal. Pemuda itu berjalan perlahan, tubuhnya masih berat oleh pertarungan semalam, tapi matanya menyala penuh tekad. Ia mendaki sebuah tebing untuk melihat sekeliling. Dari puncaknya, ia tertagun. Dunia yang terbentang di hadapannya jauh lebih luas dan menakutkan dari yang ia bayangkan. Gunung-gunung hitam menjulang, puncaknya menembus awan, sungai-sungai berisi kabut jiwa beraliran deras, mengeluarkan suara jeritan samar seolah roh-roh yang terjebak di dalamnya meronta ingin keluar. Hutan-hutan kelam tak berujung, pepohonannya hitam dengan cabang menyerupai tangan yang mencoba meraih apapun yang lewat. Di kejauhan, ia melihat reruntuhan kota kuno. Pilar-pilar raksasa patah, bangunan setengah luntuh namun masih memancarkan aura mengerikan. Seolah tempat itu dulu pernah dihuni makhluk agung, lalu ditinggalkan setelah perang besar. Angin dingin berhembus, membawa bisikan samar. Ia memejamkan mata, dan suara sistem kembali bergema di jiwanya. Sanctuary,
dimensi pembuangan kosmik. Tujuan, tempat di mana makhluk buangan, roh gagal, dan jiwa terkutuk dilemparkan. Hukum, bertahan hidup dengan memakan, menguasai, atau mengalahkan jiwa lain. Rahasia, mereka yang mampu menguasai sanctuary akan melampaui dewa. Nafasnya tercekak. Jadi inilah tempat yang dipilih takdir untuknya, penjara kosmik, tapi sekaligus jalan menuju supremasi. Namun sebelum ia bisa merenung lebih lama, tanah di bawah kakinya bergetar. Dari lembah di sisi timur muncul kawanan binatang jiwa. Tubuh mereka sebesar rumah, bermata tiga, dengan kulit hitam berlapis sisik. Lolongan mereka menggema, membuat udara bergetar. Ia bersembunyi di balik batu besar, menatap dengan hati-hati. Ia tahu melawan satu saja mungkin bisa, tapi melawan puluhan mustahil. Ia harus pintar. Sistem berbisik lagi. Peringatan. Sanctuary tidak mengenal belas kasihan. Peraturan pertama, mereka yang lemah akan binasa. Ia menggenggam tangan, keringat dingin menetes di pelipisnya. Dunia ini bukan sekedar tempat ujian, ini adalah neraka tanpa akhir. Namun di balik rasa gentar, hatinya membara. Kalau benar, sanctuary adalah penjara bagi makhluk terkuat, maka disinilah ia akan membentuk dirinya. Disinilah tubuh jiwa beratnya akan diuji. Baiklah, bisiknya lirih, mata hitamnya menyala.